Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas mengenai salah satu konsepsi ilmu tasawuf, yaitu yang sering kita dengar dengan sebutan tarekat. Pada awalnya ataupun sejarahnya muncul tarekat ini itu sekitar abad ke-6 Hijriah dan abad ke-7 Hijriah. Dalam dinamika tasawuf terjadi sebuah pertumbuhan dan perkembangan institusional tasawuf, yakni melembaganya ikatan persaudaraan, organisasi atau lembaga para sufi yang disebut dengan thariqah. Jadi thariqah ini pada mulanya merupakan salah satu kelompok ulama-ulama para sufi yang membentuk sebuah persaudaraan ataupun ikatan dalam sebuah naungan organisasi. Perkumpulan-perkumpulan para sufi ini kemudian membentuk sebuah lembaga dan mencetuskan institusional yang di bawah naungan seorang mursyid ataupun guru spiritual, yang di dalamnya terdapat banyak murid dan banyak pengikut. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai peran-peran dan unsur-unsur yang ada di setiap thariqat, maka akan lebih baik jika kita mengetahui pengertian ataupun etimologi dari kata tarekat itu sendiri. Secara bahasa, tarekat berasal dari bahasa Arab yang artinya thariqah. Nah, thariqah ini memiliki arti jalan atau cara, metode, mazhab atau aliran, keadaan serta garis pada sesuatu. Nah, secara istilah, tarekat ini diartikan sebagai metode olah batin atau batiniah atau esoterisme sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, ibadah, dan perenungan-perenungan spiritual. Tarekat ini juga dapat diartikan sebagai perjalanan spiritual seorang penempuh laku mistik atau saleh. Ya, jadi saleh itu adalah seseorang yang berdaulat terhadap dirinya untuk menempuh laku mistik, berlaku zuhud, uzlah, dan lain sebagainya, dalam rangka menuju kepada Tuhan dengan cara tazkiyah al-nafas, yaitu penyucian diri. Jadi seorang sufi pemula yang disebut dengan saleh, dia berupaya untuk membersihkan dirinya, menyucikan dirinya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan laku-laku batin, berzikir, bersolawat, kemudian zuhud, uzlah, dan seterusnya. Nah, kemudian asal-usul dari tarekat itu sendiri yaitu memang tidak dicontohkan secara implisit oleh Rasulullah ini sebagai tarekat, ataupun Rasulullah mengatakan bahwa saya mensunahkan tarekat, tidak. Akan tetapi esensial perilaku keseharian Rasulullah itu merupakan olah batin. Salah satunya sebagai contoh, Rasulullah pernah memberikan ijazah wirid kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dengan kalimat lafal Allah. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar untuk sering-sering menyebut Allah. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini merupakan wirid-wirid atau secara tidak langsung dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari diri Rasulullah itu juga merupakan
olah batiniah ataupun penyucian diri dengan cara wirid ataupun berzikir kepada Allah. Salah satunya sebagai bukti itu tadi, memberikan ijazah wirid kepada Abu Bakar dan kepada Sayyidina Ali. Tidak cukup hanya sampai di situ, Rasulullah juga menganjurkan kepada dua sahabat tersebut untuk melafalkannya secara berulang-ulang dalam keadaan menyepi atau khalwat, atau mungkin disebut dengan juga uzlah. Nah, dalam persepian itu akan terjadi sebuah perenungan yang sangat luar biasa, akan memunculkan sebuah pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Nah, maka asal usulnya juga dari seorang Rasulullah. Kita berkaca kembali kepada Rasulullah. Kemudian oleh para ulama sufi, diri Rasulullah ini dilihat dari perspektif batin dan memunculkan sebuah ijtihad. Kemudian muncullah ilmu tasawuf yang di dalamnya terdapat tarekat itu sendiri. Nah, kemudian dari istilah kata tarekat itu muncul pada akhir abad kedua Hijriah dan berkembang awal abad ketiga Hijriah. Tarekat sebagai sistem akidah spiritualitas, akhlak dan aturan-aturan tertentu bagi kelompok penempuh sufi. Kemudian dikenal sebagai persaudaraan sufi, jadi ikatan tali persaudaraan para ulama-ulama sufi yang di dalamnya terdapat bimbingan seorang mursyid atau guru spiritual tadi. Kemudian sistem dalam tarekat bersifat unik, batiniah, simbolik serta berbasis pada hati atau al-qalb dalam bahasa Arabnya. Tarekat lahir sebagai kelanjutan dari gerakan zuhud. Nah, jadi zuhud itu merupakan sikap menjaga jarak dari duniawi, menjaga dari popularitas, kemudian sifat perfeksionis, ingin diakui dan lain sebagainya, kegemerlapan harta yang menipu. Itu semuanya dihindari dari seorang zahid. Zahid itu adalah pelaku zuhud. Menurut salah satu tokoh sufi dalam bukunya, zuhud itu dibagi menjadi 3. Zuhud yang pertama adalah zuhudnya orang awam, yaitu dia meninggalkan hal-hal yang berbau duniawi. Jadi dia menjaga jarak. Kemudian zuhudnya orang khos. Zuhudnya orang khos ini adalah zuhud yang benar-benar tidak ingin atau tidak menginginkan kehidupan dunia. Jadi saya menjaga jarak, dia sudah tidak menginginkan. Yang ketiga adalah zuhudnya orang arif. Zuhudnya orang arif ini adalah menghindarkan diri dari kesibukan-kesibukan yang mengganggu aktivitas atau rutinitas dalam istiqomah melakukan amalan-amalan. Contohnya misalkan kita sedang sibuk dalam sebuah urusan duniawi, pekerjaan atau sebuah organisasi atau apapun jabatan yang ada, sehingga jabatan itu mengganggu kita dalam rutin. Misalkan saya rutin membaca la ilaha illallah sehari 100 kali. Akan tetapi karena saya menjadi seorang pemimpin atau seorang katakanlah sebagai ketua RT atau pemimpin yang ditunjuk oleh masyarakat, sehingga dia sibuk dalam urusan duniawi, maka ini dia tinggalkan supaya dia tidak sibuk oleh duniawi dan dia lebih sibuk untuk istiqomah. Tapi ini bukan berarti menjadi ketua yang ditunjuk oleh masyarakat itu adalah hal yang buruk, bukan. Tetapi dia lebih memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah karena dia takut akan popularitas sehingga dia sombong terhadap popularitas itu sendiri. Itu hanya contoh kecil. Nah, maka tarekat ini adalah berkelanjutan atau kontinuitas dari zuhud itu sendiri. Nah, kemudian di dalam tarekat itu terdapat sebuah unsur-unsur. Unsur yang pertama adalah seorang mursyid atau syekh, guru spiritual. Nah, yang bertugas membimbing para murid atau santri. Seorang pembimbing spiritual atau mursyid tadi harus memiliki pemahaman yang baik soal ilmu syariat, bersifat zuhud dan qanaah. Jadi seorang mursyid itu juga harus paham syariat, tidak langsung kepada tarekat, hakikat maupun apalagi sampai makrifat, karena semua ada tangga ilmunya, ada sistematika pengilmuannya. Jadi seorang mursyid juga harus paham syariat. Setelah itu unsur yang kedua adalah seorang murid, yaitu santri atau peserta didik tarekat yang laku spiritual di bawah bimbingan mursyid tersebut. Jadi seorang yang menyerahkan dirinya
kepada seorang guru untuk dibimbing ke dalam masalah spiritual. Yang ketiga, yang terakhir, unsur yang ketiga adalah baiat. Ya, baiat itu adalah janji setia seorang murid terhadap seorang sufi atau guru spiritual. Jadi seorang murid harus melakukan baiat terlebih dahulu sebelum bertindak lanjut sebagai pelaku tarekat. Karena dengan baiat itu dia akan berjanji sepenuhnya untuk berbakti kepada mursyid itu sendiri. Nah, mengenai pembahasan tarekat yang berkembang di seluruh dunia maupun lebih khususnya kepada negara kita Indonesia itu sangat banyak sekali. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya mencontohkan atau membahas 5 tarekat yang ada di Indonesia. Tarekat-tarekat yang besar. Tarekat yang pertama adalah tarekat Qadiriyah. Nama tarekat ini dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lahir di Jailani 1777 Masehi, wafat di Baghdad tahun 1165 Masehi. Ajaran zikir utama tarekat Qadiriyah adalah melantunkan kalimat-kalimat istighfar, tahmid, sholawat, dan kalimat tauhid atau la ilaha illallah itu. Tarekat ini juga dikenal sebagai tarekat paling toleran dan mudah diterima oleh masyarakat. Tarekat ini juga dikenal penuh kemanusiaan dan suka berderma. Kemudian jadi tarekat Qadiriyah ini adalah tarekat yang paling terbuka atau yang paling toleran terhadap perbedaan yang ada, entah itu perbedaan selintas agama maupun perbedaan sesama agama Islam. Kemudian untuk pondok pesantren ataupun lembaga pendidikan di Indonesia yang menggunakan metode atau menerapkan tarekat Qadiriyah ini, salah satunya adalah pesantren Penggontangan Bogor, Jawa Barat, Suralaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Meranggen, Jawa Tengah, Rejoso, Jombang, Jawa Timur, dan pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Demikian. Kemudian yang kedua adalah tarekat Rifaiyah. Tarekat ini didirikan oleh Ahmad Ar-Rifai yang wafat pada tahun 1183 Masehi, berkembang di Irak dan menyebar ke seluruh dunia Islam. Ajaran dasar tarekat Rifaiyah ini sebenarnya adalah pendidikan jiwa dengan zikir dan kontemplasi zikir. Jadi memiliki banyak konten-konten zikir yang dapat diterapkan kepada seorang murid itu. Kemudian tarekat ini dilafalkan, zikir-zikir dalam tarekat ini dilafalkan secara keras atau jahar, diiringi dengan irama-irama tertentu. Pesantren yang menerapkan tarekat Rifaiyah ini adalah salah satunya pesantren Raudhatul Muttaqin, Desa Cempaka Mulya, Kecamatan Gumuh, Kabupaten Kendal yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah tarekat Naksabandiyah. Nama tarekat ini dinisbatkan pada foundernya atau penemunya atau pendirinya, yaitu Syekh Bahauddin An-Naksabandi, wafat sekitar tahun 1389 Masehi di Turkestan. Tarekat ini bercorak Persia diwarnai dengan elemen Turki, lebih mengutamakan zikir kafi. Zikir kafi itu samar-samar atau zikir yang berada di dalam hati. Jadi tidak melulu dilakukan secara keras, akan tetapi dimaknai sebagai zikir hati ataupun bagian-bagian di dalam jiwa. Nah, zikir kafi ini namanya adalah zikir dengan suara yang rahasia. Nah, salah satu pesantren yang menerapkan tarekat Naksabandiyah ini adalah Pondok Pesantren Manbaul Ulum, Kasuren, Sumur Pecong, Serang, Jawa Barat. Kemudian yang keempat adalah tarekat Syadziliyah. Tarekat yang didirikan oleh Syekh Hasan Ali Asyadzili 1288. Kemudian berkembang di Maroko, Tunisia, dan Timur Tengah, dan di seluruh Timur Tengah. Tarekat Syadziliyah merupakan sistem tarekat yang sifat ajarannya sangat sederhana. Di antaranya mutlak meninggalkan maksiat, dan tarekat ini menuntut para murid untuk menempuh laku spiritual, untuk menjalankan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah atau mubah, kemudian melakukan zikir minimal 1000 kali sehari semalam. Nah, ajaran dari tarekat Syadziliyah ini yang lainnya adalah memperbolehkan seseorang untuk menjadi kaya dan memiliki modal yang banyak, asalkan hatinya tidak
bergantung kepada harta yang dimilikinya. Jadi boleh untuk menjadi kaya ataupun memiliki banyak harta, akan tetapi larangan dari Syekh Hasan Asy-Syadzili adalah dilarang untuk meletakkan hati ini kepada harta tersebut. Jadi letak esensial dari tarekat ini bukan kepada zahir atau kepada segi fisikal, tetapi kepada batin. Hatinya kalau tergantung sama Allah itu sudah mencakup dalam tarekat ini. Adapun pondok pesantren yang menerapkan atau menggunakan tarekat Syadziliyah ini, salah satunya adalah pondok pesantren Tirmas Pacitan yang dibawa oleh Syekh Abdul Razak bin Abdullah. Kemudian tarekat yang terakhir atau tarekat yang kelima adalah tarekat Maulawiyah. Tarekat ini didirikan oleh Jalaluddin Rumi. Nama Maulawiyah berasal dari kata Maulana yang artinya guru kami atau our master, yaitu gelar yang diberikan oleh para murid kepada Syekh Muhammad Jalal ad-Din Rumi. Tarekat Maulawiyah memiliki keunikan yakni ritual zikir disertai tarian musik sampai menuju trans. Transpersonal itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu sudah mencapai titik kenikmatan bersama Tuhan. Kemudian cinta dan keindahan membuat ajaran Rumi berbeda dengan aliran tarekat lain dengan memanfaatkan puisi, musik dari seluring dan gitar atau rebab itu ya untuk mengiringi zikir. Jadi dalam tarekat ini Rumi mengajarkan dalam berzikir itu juga diiringi dengan irama musik dan tarian-tarian, dan irama itu dihasilkan dari seluring dan kecapi atau gitar atau rebab itu sendiri. Cara ini kemudian dikenal dengan sama atau sema yang berarti mendengar. Sema terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu naat, puisi memuji-memuji Nabi. Kemudian diiringi dengan improvisasi seluring dan lingkaran Sultan Walad. Adapun bagian kedua terdiri dari 4 salam, musik instrumental akhir, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan diakhiri dengan doa. Jadi dalam tariannya ini dikenal dengan tarian darwis atau darwis yang berputar-putar, atau tarian-tarian yang berputar-putar itu yang mungkin kita dalam masyarakat sering mendengar istilah dengan tari sufi. Nah, tari sufi yang berputar-putar itu karena diiringi oleh musik itu terdapat dalam tarekat Maulawiyah yang dibawa oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, jadi saya kira itu teman-teman sekalian mengenai tarekat, dari mulai sejarahnya, pengertiannya, asal-usul, kemudian unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, dan juga contoh-contoh tarekat yang terdapat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia itu. Nah, kita dalam memahami ataupun mengambil hikmah dari semua itu adalah pada intinya, pada dasarnya bahwa tarekat itu merupakan cara atau metode untuk mengolah jiwa atau batin kita atau hati kita untuk senantiasa dekat dengan Allah dengan media zikir, sholawat, dan perenungan-perenungan spiritualitas. Tentunya tarekat satu dengan tarekat yang lainnya itu berbeda karena tarekat itu sangat sentral atau sangat terfokus kepada seorang mursyid atau guru spiritual atau seorang syekh itu tadi. Nah, dalam pengalamannya atau yang dalam tanda kutip pengalaman spiritual setiap para syekh itu tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu menciptakan berbagai aliran-aliran tarekat yang didirikan oleh para syekh itu berdasarkan pengalamannya dalam menempuh laku spiritualitas. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan yang kali ini kita semua dapat mengambil hikmah dan para pendengar juga dapat mengambil pelajaran dari apa yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semakin dekat dengan Allah, semoga hati kita semakin suci dengan cara salah satunya menempuh laku-laku spiritual dari mulai ilmu syariat, kemudian ilmu tarekat, juga ilmu hakikat, dan nanti pada puncaknya adalah ilmu ma'rifat. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dalam kesempatan kali ini yang saya sampaikan adalah bahwa sangat penting seorang guru dalam kita menempuh suatu ilmu. Karena nanti kalau hanya kita belajar kepada tekstual atau kepada buku,
ditakutkan kita tidak bisa menerapkannya secara benar. Akan tetapi berbeda halnya ketika kita belajar kepada seorang guru yang dalam hal pembahasan ini, dalam pembicaraan ini adalah seorang mursyid atau syahid tadi. Kita akan diarahkan. Orang yang berpuasa 40 hari tanpa seorang guru dan orang yang berpuasa 40 hari dengan seorang guru tentunya akan memperoleh hasil yang berbeda. Mungkin sudah puasa 40 hari tapi dia puasanya sendirian, dia hanya akan merasakan kesakitan. Akan tetapi jika dipandu, dibimbing oleh seorang guru, dia akan mencapai tingkatan yang lebih dekat dengan Tuhan ataupun dapat mengambil manfaat dari laku itu tadi. Berbeda halnya dengan amalan-amalan. Kalau kita diberikan amalan ijazah dari seorang guru atau seorang penceramah, seorang ustadz atau kiai, kita boleh langsung mempraktekannya secara sendiri atau individual. Akan tetapi jika ini bersifat suluk atau amalia yang melibatkan fisik dan fisik juga psikis, aspek luar maupun aspek dalam yang disebut dengan suluk, tentunya kita harus memerlukan seorang guru dan semua itu sudah terstruktur dalam tarekat. Nah, itu yang dapat kita ambil dan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.